Halo, jumpa lagi ya, masih dengan Ibu ya, masih di channel yang sama, masih di Indonesia Asyik ya, mengupas bahasa Indonesia secara lebih asik dan menyenangkan. Oke, jika di pertemuan sebelumnya Ibu mau membahas mengenai kerangka di dalam teks ceramah ya, bahwa dalam penyusunan kerangka dan teks ceramah itu sangat penting ya, supaya bisa menjadi teks yang utuh ya, teks yang baik, maka diperlukan sebuah kerangka. Dan yang perlu diperhatikan ya dalam membuat sebuah kerangka ini ya, membuat kerangka teks ceramah yang baik, harus memperhatikan ya 3 struktur ya, yang dimulai dari pembuka, isi, dan penutup ya. Jadi maksud ceramah ini harus bisa diungkapkan dengan jelas ya, dan pastikan setiap bagian kerangka memiliki satu gagasan yang pokok ya, dan bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis dan masuk akal ya. Jadi misalnya kalau kamu menemukan satu topik teks ceramah, lalu kamu buat kerangkanya ya, dan kamu berikan satu gagasan pokok dalam setiap bagian-bagiannya, kamu harus pastikan ya gagasan pokok itu tersusun ya secara logis ya, seperti itu. Oke, berikutnya ya. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka ya. Jadi kalian tadi sudah menemukan poin-poinnya ya, sudah membuat kerangkanya, poin-poinnya ya, jadi bagian susunannya. Nah, kalian tinggal menyusun ceramahnya berdasarkan kerangka yang tadi kalian buat per poin-poin tadi ya. Oke, setelah kerangka selesai dibuat, maka kita harus mengembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas ya. Jadi seperti bilang tadi, kalau yang di dalam kerangka itu kalian hanya membubuhkan kalimat-kalimat pokoknya saja atau ide-ide pokoknya saja. Nah, di bagian penyusunan kerangka ini kalian kembangkan ya dengan menambahkan kata atau menambahkan kalimat ya, menjadi sebuah teks yang utuh ya. Oke ya, biar seger ya. Baik secara deduktif ya, jadi paragraf-paragraf utuh itu atau kalimat penjelas ini bisa kalian kembangkan secara deduktif ya, yang kalimat pokoknya ada di awal, ataupun secara induktif ya, yang kalimat pokoknya ada di akhir ya. Oke. Bersamaan dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang akan disampaikan. Maksudnya penghayatan di sini bukan baca puisi ya, tapi saat kalian membuat teks ceramah, kalian harus bisa meyakinkan saat pembacanya, harus meyakinkan. Jadi apa yang ingin kalian sampaikan dalam teks ceramah kalian itu bisa diterima baik oleh pendengarnya ya, seperti itu. Oke. Seperti apa ya caranya ya, bagaimana ya membuat atau mengembangkan kerangka ini ya. Oke, ini ada caranya ya, caranya sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis dulu ya. Kamu harus bisa mengkritisi bahan yang sudah kamu kumpulkan tadi, data-data, fakta-fakta yang tadi sudah terkumpulkan. Coba kamu telah lagi ya, kamu kaji lagi, kamu pilah lagi mana yang kira-kira bisa diterima oleh pendengarmu atau mana yang kira-kira akan sulit diterima ya. Jadi kamu harus pastikan juga ya para pendengar dari ceramahmu ini mengerti ya, atau paham apa yang mau kamu sampaikan. Lalu berikutnya adalah meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Jadi maksudnya di sini adalah kalian pastikan dulu materi ceramah yang akan kalian sampaikan ini bisa diterima dengan baik atau bisa diterima oleh si pendengar ya, oleh pendengar kalian, supaya nanti jangan kalian bercuap-cuap ya mengenai apa yang akan kalian sampaikan, tapi si pendengarnya nggak ngerti nih apa yang mau kamu sampaikan. Misalnya seperti ini, materi yang kalian sampaikan itu terlalu berat. Misalnya kalian berceramah di depan anak SD, tapi kalian menjelaskan materi-materi yang pantasnya didengerin sama anak kuliahan, nah seperti itu. Jadi harus pastikan dulu sesuai dengan pendengar kalian ya, seperti itu. Oke, berikutnya yang ketiga adalah meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro dan kontra. Jadi saat kamu membuat atau mengumpulkan bahan-bahan tadi mengenai
apa yang akan kamu sampaikan atau apa yang kalian ceramahkan nanti, pastikan ada poin-poin yang tidak menimbulkan pro dan kontra. Misalnya kalian membubuhkan beberapa kalimat yang provokatif ya, atau membubuhkan beberapa kalimat yang memicu perdebatan atau memicu permasalahan ya, atau misalnya kayak seperti ada unsur sara ya, misalnya itu kan bisa menimbulkan polemik ya, bisa menimbulkan pro dan kontra ya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan ya, kalaupun misalnya kalian ingin menghendaki adanya polemik atau pro dan kontra, silakan, tapi pastikan kamu tahu jalan keluarnya ya. Pastikan kalian bisa menemukan solusi dari polemik tersebut. Jangan kalian berceramah tapi kalian nggak tahu solusinya apa ya, seperti itu. Jadi pastikan ya, supaya amannya sih pastikan tidak menimbulkan pro dan kontra supaya aman ya. Oke, berikutnya menyusun secara sistematika bahan teks ceramah tersebut ya. Jadi kalian sudah buat kerangkanya, sudah menemukan bahan-bahannya, fakta dan data dan sebagainya. Lalu kalian susun secara sistematis ya. Misalnya mana bagian pembuka, mana bagian isi, mana bagian penutup. Jangan salah posisi, penutup di awal misalnya, atau pembuka di akhir ya, itu kan jadi salah jadinya ya, jadi aneh ya. Jadi pastikan secara sistematis ya tersusun. Oke, berikutnya menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ya, maksudnya di sini adalah saat kamu berceramah ya, kamu harus bisa menguasai materi kamu ini ya, materi ceramah kamu harus kamu pahami ya. Jangan seperti yang bilang tadi ya, kamu berceramah tapi kamu sendiri nggak ngerti mau kamu atau apa isi teks ceramah kamu, sehingga saat ada yang bertanya kamu nggak bisa menjawab, kamu bingung dan lain sebagainya. Jadi kamu harus menguasai materi kamu tersebut saat kamu akan berceramah. Oke, boleh sambil semangat ya, biar tetap semangat ya. Oke, boleh juga goyang-goyang kaki ya. Oke, berikutnya yang kelima, poin yang kelima adalah menyunting teks ceramah ya. Apa yang harus kalian lakukan ya saat sudah membuat kerangkanya, mengembangkan kerangkanya, bagian yang paling utama juga ya adalah menyunting ya. Apa sih itu menyunting ya? Menyunting ya itu seperti mengedit ya, atau memperbaiki ya. Kita jelasin dulu ya. Setelah menyelesaikan ceramah, tahap selanjutnya adalah menyunting teks tersebut ya. Pas dulu ya. Oke. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang terjadi ya, bisa terjadi saja ya, kemungkinan terjadi dalam suatu teks ya. Jadi takut nanti ada keliruan atau kesalahan dan sebagainya, penting disunting dulu ya, diperhatikan dulu, dicek dulu ya, diedit lah seperti itu. Oke, oleh karena itu seorang penyunting ya setidaknya harus ya, pertama, mengetahui bagaimana cara penulisan teks yang baik ya. Jadi seorang penyunting atau seorang editor ya, mungkin ya seperti itu, harus mengetahui cara penulisan teks yang baik. Yang kedua, benar-benar memahami topik yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dan yang ketiga ya, memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca ya. Jadi yang namanya orang yang menyunting atau editor ya, ini ada ciri-cirinya ya seorang editor itu ya. Yang pertama adalah katanya bergaul akrab dengan yang namanya kamus. Jadi kamus ini bawa-bawa di kemana-mana seperti itu ya. Enggak sih, maksudnya adalah sudah sangat memahami banget ya dengan kosakata dan kaidah kebahasaan, sehingga saat ada misalnya penulis yang salah atau misalnya kosakatanya belum sempurna, nah diedit, diperbaiki oleh editor ya. Jadi ini adalah bagian penyuntingan ya. Oke ya, jadi memang kita penting ya untuk bisa menguasai ya, seperti itu. Oke, yang poin yang paling penting katanya dalam menyunting ya. Yang pertama adalah menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus ya, seperti Ibu bilang tadi ya di awal, bahwa seorang penyunting atau editor yang mungkin ya sangat bergaul erat dengan yang namanya kamus ya. Jadi supaya tidak ada salah kaprah atau salah kosakata ya.
Lalu berikutnya adalah mengonstruksi atau menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Jadi harus disusun dulu, dipilah-pilah dulu ya isi teksnya itu supaya tidak ada salah kaprah. Lalu yang berikutnya adalah memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenan dengan cara penyajian isi maupun kaidahnya. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya ya. Jadi saat memperbaiki ya, ini ada sumber-sumber yang meyakinkan ya supaya tidak jadi salah kaprah juga ujung-ujungnya ya. Jadi memang seorang editor, seorang penyunting ini harus memahami betul ya dengan kaidah kebahasaan, memahami betul dengan kamus, memahami betul dengan ejanda dan sebagainya ya, supaya tidak salah kaprah tadi. Oke deh ya, memang kalau kita kenal ya seorang editor ini gajinya gede loh katanya ya. Ini ada contoh ceramah, teks ceramah yang singkat ya, yang pengembangan dari tadi kerangka ini ya. Oke, tadi kalau kalian masih ingat ya, oke boleh coba-coba dulu lah sedikit ya biar relax ya. Cuman panjang ya. Ini ada teks ceramah yang berjudul Pentingnya Berbahasa Santun ya, yang tadi Ibu ambil poin-poinnya untuk penjelasan di kerangka, pembuka atau pendahuluan. Ini berjudul Pentingnya Berbahasa Santun. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir cenderung semakin menurun kesantunannya ya, semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak yang menarik. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam masyarakat yang menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ya, ataupun rapat-rapat umum ya, mereka seringkali mengumpat ya atau mengeluarkan kata-kata kasar, menyerang, dan tentu saja ini sangat menggores hati yang mendengar. Nah, ini adalah bagian dari isi atau rangkaian argumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Ini bagian poinnya, yang bagian isinya ya, yang seperti dibilang tadi. Jadi kalian bisa lihatlah poin-poin yang menjadi pokoknya yang mana nanti dikembangkan ya seperti itu. Oke, bagian penutupnya atau penegasan ulangnya. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik ya berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering akan nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ya, ini adalah sebuah contoh dari teks ceramah yang singkat ya. Jadi kalian bisa buat teks ceramah sesuai dengan topik kalian ya, sesuai dengan apa yang kalian mau ya. Seperti itu ya, ini ada contoh yang Ibu sudah kasih ya. Oke, mungkin itu saja ya mengenai teks ceramah. Kaidah kebahasaannya bisa Ibu jelaskan nanti di sesi berikutnya ya. Oke deh ya, sampai ketemu lagi ya, sampai ketemu di sesi berikutnya mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah ya. Bye bye, sampai jumpa lagi.